Inisiatif perdamaian Amerika-Rusia, terlepas dari upaya berkelanjutan Donald Trump dan para utusannya, masih gagal menghasilkan terobosan atau menghentikan pertempuran. Semua indikasi menunjukkan bahwa Kyiv siap menerima sejumlah persyaratan yang sangat tidak menguntungkan karena alasan sederhana. Ukraina mendekati batas kelelahan. Memang benar bahwa Rusia juga menghadapi kesulitan serius, terutama yang bersifat ekonomi. Namun, seperti burung nasar yang terluka dan kelaparan yang merasakan kelemahan pada mangsanya yang babak belur, Moskow merasakan kerentanan Ukraina yang semakin meningkat dan dukungan yang mereda dari beberapa sekutu utamanya. Karena alasan itu, Kremlin kurang tertarik untuk mengakhiri perang sekarang. Mereka percaya dapat memperoleh jauh lebih banyak keuntungan dengan membiarkan konflik berlanjut. Minggu-minggu terakhir musim gugur hanya memperpanjang dan mengintensifkan tren yang sudah terlihat sepanjang musim panas. Di medan perang, pasukan Ukraina sebagian besar tetap reaktif, sementara pasukan Rusia meningkatkan operasi ofensif di sepanjang poros-poros tertentu. Pertempuran saat ini sedang berlangsung untuk menguasai 8 kota di Ukraina. Dan setelah hampir 4 tahun pertempuran tanpa henti, militer Ukraina yang kewalahan semakin kehilangan wilayah dengan kecepatan yang meningkat. Jadi, apa sebenarnya yang ada di balik gambaran ini? Mengapa Ukraina menghadapi kelelahan? Mari kita mulai dengan melihat peta. Menjelang akhir tahun 2025, Angkatan Bersenjata Ukraina belum mampu melancarkan operasi ofensif besar apapun, melainkan hampir sepenuhnya berfokus pada pertahanan sambil menilai kembali prospek keberhasilan mereka di medan perang. Alih-alih mengulangi upaya yang gagal untuk merebut kembali inisiatif di Zaporizhia pada tahun 2023 dan selama serangan ke wilayah Kursk, Rusia setahun kemudian, Kyiv tahun ini telah beralih ke serangan udara di belakang garis pertahanan Rusia, menargetkan infrastruktur minyak dan energi. Meskipun efektivitas serangan ini tidak diragukan lagi, dampak langsungnya terhadap dinamika garis depan tetap dapat diabaikan. Pada saat yang sama, Rusia tidak hanya mengintensifkan serangan daratnya, memperluas jumlah poros serangan aktif, tetapi juga secara signifikan meningkatkan serangan udara terhadap infrastruktur energi, gas, dan pemanas Ukraina yang sangat penting. Sepanjang musim gugur, operasi Rusia terus berfokus terutama pada Donetsk, tetapi perolehan teritorial paling signifikan mereka terjadi di Oblast Zaporizhia dan Dnipropetrovsk. Sejak akhir Juli, pasukan Rusia telah meningkatkan tekanan di selatan ibu kota regional Zaporizhia dengan tujuan untuk mengusir unit-unit Ukraina dari Oblast Kherson Timur Laut. Setelah merebut desa Kamyansk pada bulan Juli, mereka bergerak menuju Stepnohirsk. Upaya berulang untuk merebut permukiman tersebut sebagian besar gagal, tetapi situasinya berubah akhir bulan lalu ketika pasukan Rusia mengamankan distrik Mikro nomor 3 di bagian selatan desa dan kemudian menerobos masuk ke daerah pemukiman utamanya. Dua faktor mendorong kemajuan ini. Kabut tebal yang terus-menerus, yang melemahkan pertahanan Ukraina berbasis drone, dan pengerahan kembali darurat unit-unit Ukraina dari sektor ini untuk memperkuat front-front lain yang terancam. Satu krisis memunculkan krisis lainnya. Meskipun pertempuran di wilayah ini masih tergolong sekunder dibandingkan dengan poros-poros Moskow yang lebih penting secara strategis, kemajuan lebih lanjut akan membawa distrik-distrik selatan Zaporizhia dalam jangkauan drone FPV Rusia. Lebih jauh ke timur, pasukan Rusia melakukan operasi pengamanan di sepanjang poros Orikhiv. Beberapa puluh kilometer lebih jauh ke timur, situasinya telah berubah secara dramatis. Selama berbulan-bulan, pasukan Rusia telah melakukan operasi di sepanjang garis depan yang luas, sekitar 50 km, maju ke arah barat menuju kota Huliaipole dan kota Pokrovsk dari timur. Disinilah Moskow telah mencapai keuntungan teritorialnya yang paling signifikan.
Selama 4 bulan terakhir, garis depan di sekitar Huliaipol telah berubah dengan cepat. Unit-unit Rusia yang maju dari timur telah bergerak maju sekitar 30 km mencapai pinggiran timur kota. Semua upaya Ukraina untuk menghentikan kemajuan tersebut sejauh ini gagal. Garis pertahanan alami di sepanjang Sungai Yanchur berhasil ditembus hampir seketika pada paruh kedua bulan Oktober, memungkinkan pasukan Rusia untuk mendekati Huliaipol langsung dari timur dan memulai operasi yang bertujuan untuk memutus jalan vital yang menghubungkan kota tersebut dengan Pokrovsk. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok pengintai sabotase Rusia telah berulang kali memasuki desa-desa di utara Huliaipol yang secara efektif mengonfirmasi bahwa jalur pasokan utama telah terputus. Lebih jauh ke utara, dalam operasi terpisah di sepanjang tepi selatan Sungai Vovcha, pasukan Rusia maju sekitar 30 km ke arah barat mendorong unit-unit Ukraina keluar dari wilayah barat daya Oblast Donetsk dan menembus lebih dari 25 km ke wilayah Oblast Dnipropetrovsk. Puluhan permukiman jatuh dalam serangan ini, termasuk Zeleny Gai, Voronezh, Ternopil, Novoivanivka, dan Vesele. Akibatnya, unit-unit Rusia bergerak lebih dekat ke Pokrovsk, mengamankan tepi selatan Vovcha dan melancarkan upaya awal untuk menyeberangi sungai di dekat Velika Mikhailivka. Secara keseluruhan, manuver-manuver ini berarti bahwa Rusia yang menyerang dari timur secara bertahap menghancurkan pertahanan Ukraina yang awalnya diposisikan untuk menghadapi serangan dari selatan. Setelah jatuhnya Vuhledar pada akhir September 2024 dan Velika Novosilka pada Januari tahun ini, pasukan Rusia memperoleh kesempatan untuk mengepung garis pertahanan Ukraina yang diperkuat. Beroperasi dari daerah Kurakhove, mereka telah maju sekitar 75 km ke barat selama 11 bulan terakhir. Ini menyisakan sekitar 70 km ke pinggiran timur Zaporizhia, dan jika tempo saat ini berlanjut, pasukan Rusia dapat mencapai ibu kota regional pada akhir tahun depan. Mengingat cadangan Ukraina yang terbatas, medan yang datar dan terbuka, serta tidak adanya penghalang pertahanan alami, prospek untuk menstabilkan poros ini tetap rendah. Terdapat risiko yang semakin besar terjadinya keruntuhan beruntun, penggulungan seluruh garis depan yang dibentengi dari garis Huliaipol, Pokrovsk hingga bekas waduk Kakhovka. Perkembangan seperti itu akan mengancam pusat logistik vital Pavlohrad dan dapat membuka jalan bagi pendekatan Rusia menuju Zaporizhia dari timur. Faktor utama di balik kemajuan pesat Rusia di selatan, meskipun mengerahkan pasukan terbatas dan awalnya memperlakukan operasi ini sebagai pendukung dorongan menuju Pokrovsk, adalah kekurangan tenaga kerja yang kritis di Ukraina. Di berbagai sektor, masalah yang sama muncul, terlalu sedikit tentara untuk menahan serangan Rusia. Dominasi udara Rusia, salvo bulanan ribuan bom luncur, artileri yang unggul, serangan berkelanjutan di wilayah belakang menggunakan drone Geran dan rudal balistik, keunggulan lokal dalam drone FPV dan tekanan darat yang terus-menerus telah menghasilkan kerugian yang tidak dapat diganti oleh Kiev karena mobilisasi yang tidak efektif. Garis pertahanan kekurangan personel, celah muncul, dan pasukan Rusia mengeksploitasinya melalui taktik infiltrasi unit kecil. Kemunduran lebih lanjut berasal dari kegagalan komando dan masalah koordinasi di dalam Korps ke-17 dan 22 yang bertanggung jawab atas sektor tersebut, aliran informasi yang buruk antar komandan, dan pengerahan pasukan pertahanan teritorial yang kurang terlatih dengan moral rendah. Ukrainska Pravda melaporkan bahwa kekacauan setelah serangan Rusia menyebabkan hilangnya kendali komando sementara atas elemen-elemen Brigade Mekanisasi ke-125. Sebagian dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-102 dilaporkan tidak menerima pelatihan sebelumnya. Faktor lain yang semakin berkembang adalah budaya pelaporan palsu yang mengakar. Muncul sejak tahun 2022, budaya ini telah menjadi destruktif di tengah meningkatnya kelemahan Ukraina, melebih-lebihkan kemampuan sendiri, menyembunyikan kemajuan musuh, dan menunda pengakuan posisi yang hilang, menghasilkan realitas alternatif yang terdistorsi dan terputus dari garis depan.
Seperti yang ditulis Ukrainska Pravda dalam penyelidikannya, skala penipuannya sangat besar. Semua orang hanya melaporkan kabar baik ke atas. Orang-orang yang mengatakan kebenaran diabaikan dan digantikan oleh orang-orang yang berkata, "Baik Pak." Markas besar melihat satu realitas, garis depan melihat realitas lain. Komandan unit drone Ihor Lutsenko menambahkan, ketika musuh merebut suatu posisi, posisi itu dilaporkan sebagai milik kita. Baru setelah semua upaya untuk merebutnya kembali gagal, posisi itu dinyatakan hilang. Mereka berbohong tentang tentara yang hilang yang jelas-jelas sudah mati, tentang kesiapan senjata, dan tentang jumlah drone yang ditembak jatuh. Kritik juga ditujukan pada formasi penyerangan yang berada di bawah komando Jenderal Syrskyi. Unit-unit ini telah mengalami kerugian besar dalam upaya stabilisasi dan serangan balik yang berulang, sehingga mendapat reputasi sebagai unit daging. Manko berbohong, dan para pemadam kebakaran ini sering mempermalukan orang dan hanya mencapai sedikit hasil. Lebih sering laporan palsu, pemborosan tenaga kerja, dan kerugian besar daripada hasil nyata, kata Serhiy Filimonov dari Batalion Serigala Da Vinci. Kritik ini dilaporkan turut berkontribusi pada keputusan untuk membatalkan rencana pembentukan pasukan penyerang terpusat di bawah komando Kolonel Manko. Faktor lain adalah pengurangan kekuatan pertahanan yang dilakukan sendiri oleh Ukraina dengan memindahkan unit-unit ke sektor-sektor yang pada saat itu diyakini lebih terancam. Satu krisis kembali memicu krisis lainnya yang menegaskan fleksibilitas operasional Rusia, meningkatkan tekanan dimanapun kelemahan terdeteksi, sementara menghentikan serangan di tempat pertahanan terbukti lebih kuat. Akibatnya, taktik infiltrasi Rusia terbukti sangat efektif. Kelompok-kelompok infanteri penyerang kecil didorong melalui bagian-bagian garis depan yang rawan, kemudian berkumpul di belakang posisi Ukraina, memutus jalur pertahanan dari belakang, dan secara bertahap merebut desa-desa yang ditinggalkan oleh unit-unit yang kekurangan personel. Periode kabut dan hujan di musim gugur memperkuat dampak pendekatan ini dengan menurunkan kinerja drone pengintai dan serang Ukraina, tulang punggung doktrin pertahanan negara tersebut. Menghadapi kekurangan tenaga kerja, Ukraina tahun ini berupaya mendasarkan pertahanannya terutama pada drone FPV dan artileri. Hal ini terbukti sebagian efektif melawan serangan mekanis Rusia, tetapi jauh kurang efektif melawan unit infanteri kecil yang menyusup ke garis pertahanan. Pola ini berulang di hampir semua poros kemajuan Rusia. Di banyak sektor, hanya segelintir tentara yang sekarang mempertahankan setiap kilometer garis depan, seringkali dengan moral yang lebih rendah daripada 2 atau 3 tahun yang lalu. Dengan cepat menjadi jelas, drone bukanlah pengganti infanteri. Menjelang akhir musim panas dan sepanjang musim gugur, sebagian besar kekuatan ofensif Rusia telah terkonsentrasi di sekitar Pokrovsk. Pada awal Agustus, pasukan Rusia mencapai terobosan taktis di utara kota menuju Dobrofilia, menerobos lebih dari 10 km ke posisi Ukraina. Hal ini mengancam integritas pertahanan dan menciptakan risiko terputusnya jalur pasokan penting termasuk jalan Dobrofilia-Kramatorsk. Setelah unit-unit Rusia menembus apa yang disebut garis Donbas baru di dekat Zoloty Kolodias dan Kucherivsyar, Ukraina segera mengirimkan brigade elit ke sektor tersebut, menghentikan serangan dan merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang selama 3 bulan berikutnya. Namun, harga yang harus dibayar adalah habisnya cadangan-cadangan yang kemudian tidak tersedia untuk sektor-sektor lain yang terancam, baik di selatan maupun di sekitar Pokrovsk sendiri. Sepanjang musim panas, Rusia secara bertahap mulai mengepung kota dari timur dan kemudian dari utara. Pengeboman terus-menerus menghancurkan garis pertahanan berturut-turut, sementara infanteri penyerang menyusup ke posisi yang melemah. Hal ini memungkinkan drone FPV untuk menguasai jalur akses utama, mencekik logistik, dan secara efektif memutus akses masuk dan evakuasi dari kota. Tekanan yang berkelanjutan menyebabkan infiltrasi langsung dari poros selatan pada bulan September dan menyebabkan keruntuhan Pokrovsk yang relatif cepat di tengah kekurangan tenaga kerja, masalah pasokan, dan keunggulan Rusia secara keseluruhan di medan perang.
Faktor kunci di balik keberhasilan Rusia di sekitar Pokrovsk dan Mirnohrad yang berdekatan adalah munculnya unit Rubicon formasi drone elit yang menyatukan operator UAV terbaik Rusia dan menerima akses prioritas ke peralatan. Target utamanya adalah operator drone Ukraina yang merupakan pilar penting pertahanan Ukraina di tengah kekurangan infanteri yang akut. Alih-alih menyerang tentara individu di garis depan, Rubicon berfokus pada melumpuhkan jaringan logistik di dekat garis belakang, memperparah kesulitan yang dihadapi oleh unit-unit Ukraina yang mempertahankan sektor tersebut. Akibat dari keunggulan Rusia dan kelemahan Ukraina adalah hampir sepenuhnya direbutnya Pokrovsk dan terputusnya Mirnohrad dari basis pendukungnya. Di Mirnohrad, hingga beberapa ratus tentara Ukraina masih terkepung tanpa prospek bantuan yang realistis. Pada awal Desember, menanggapi pernyataan optimis staf umum yang terus-menerus mengklaim situasi terkendali, pasukan yang terkepung mulai mengirimkan bukti kepada wartawan yang mendokumentasikan kondisi mereka yang mengerikan dengan harapan dapat memaksa para komandan untuk mencoba operasi pelarian. Sementara itu, pasukan Rusia secara sistematis menghancurkan benteng-benteng Ukraina yang tersisa menggunakan bom udara berat dan tekanan serangan berkelanjutan dari selatan dan timur. Di sebelah utara Pokrovsk, pertempuran terus berlanjut untuk merebut Rodinske, di mana serangan balasan Ukraina sejauh ini gagal. Sekitar selusin kilometer ke timur laut, setelah berbulan-bulan mendapat tekanan dari Ukraina, pasukan Rusia kembali mengambil inisiatif, merebut reruntuhan Sakhovo dan maju ke Sovivka. Pergerakan ini mungkin merupakan langkah persiapan menuju serangan yang lebih luas, yang ditujukan pada poros Konstantinivka, Druzhkivka, berpotensi bergerak menuju Mykolaiv untuk memutus jalan yang menghubungkan kedua kota tersebut. Konstantinivka sendiri telah menjadi kota garis depan. Setelah merebut Toretsk, pasukan Rusia menguasai desa-desa di antara kedua pusat kota tersebut dan sekarang berjuang untuk distrik-distrik tenggara Konstantinivka, di mana mereka telah membangun pijakan permanen. Dengan tempo saat ini, Konstantinivka kemungkinan akan menjadi sasaran utama berikutnya setelah konsolidasi aglomerasi Pokrovsk-Mirnohrad yang akan berfungsi sebagai basis logistik untuk kemajuan lebih lanjut menuju Konstantinivka dan Dobrovolya. Titik panas lain yang semakin intensif adalah Siversk, yang kini juga secara efektif menjadi kota garis depan. Setelah lebih dari 2 tahun relatif stabil, pasukan Rusia dalam beberapa bulan terakhir terus maju menuju kota dari utara, timur, dan selatan, merebut Serebrianka, Verkhnyo-Kamiansk, Pimka, dan Zbanivka. Pada akhir November, mereka memasuki Siversk itu sendiri. Serangan udara presisi yang terus-menerus, taktik infiltrasi infanteri, dan kekurangan tenaga kerja Ukraina akhirnya menghancurkan pertahanan di sekitar kota. Pertempuran untuk Siversk terus berlanjut dengan pasukan Rusia sudah mulai bergerak ke pusat kota. Di tepi utara sungai Donetsk, setelah mengusir pasukan Ukraina dari hutan Serebriansky yang selama lebih dari 2 tahun berfungsi sebagai posisi pertahanan kunci, pasukan Rusia merebut Yampolivka, Jarishne, dan Yampil. Kemajuan ini membawa mereka ke pinggiran Dibrova, tempat pertempuran terus berlanjut, dan menuju Liman, yang kini menjadi lokasi pertempuran ketiga untuk kota tersebut selama perang ini. Ukraina berhasil mematahkan upaya pertama Rusia untuk membangun pijakan yang terkonsolidasi di dalam Liman, tetapi tekanan tetap konstan. Kemajuan Rusia tidak hanya datang dari timur setelah merebut Kolodiazi, Chandriholov, dan Serednie. Pasukan Rusia juga mendekati Liman dari utara. Pertempuran saat ini terkonsentrasi di sekitar Drobizev dan Novoselivka. Arah serangan aktif selanjutnya meliputi Kupiansk dan Volchansk. Sebagian besar wilayah kedua kota tersebut telah jatuh, didorong seperti di tempat lain oleh kekuatan infanteri Ukraina. Setelah berbulan-bulan relatif stabil, situasi berubah pada musim gugur. Pada bulan September, unit-unit Rusia menggunakan taktik infiltrasi yang dipelopori di dekat Suja, maju menuju Kupiansk melalui jalur pipa gas yang tidak terpakai.
Kurangnya respons cepat dari Ukraina memungkinkan para penyerang untuk mengonsolidasikan dan membangun jembatan di tepi barat Sungai Oskil. Dalam beberapa minggu berikutnya, unit-unit kecil Rusia secara bertahap merebut sebagian besar Kupiansk. Serangan balasan Ukraina kemudian menghentikan kemajuan Rusia lebih lanjut dan merebut kembali wilayah terbatas, tetapi upaya untuk memutus jalur pasukan Rusia melalui serangan menuju Oskil gagal. Di Vovchansk, operasi Rusia dilanjutkan pada akhir Oktober dan awal November setelah komandan Ukraina menganggap sektor tersebut stabil, mengerahkan kembali pasukan ke Donbas. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia untuk merebut bagian utara kota, menyeberangi sungai Vovcha, dan perlahan maju ke distrik selatan di tengah perlawanan Ukraina yang terbatas. Meskipun jatuhnya Vovchansk hanya membawa konsekuensi strategis yang terbatas, perebutan penuh Kupiansk akan memaksa penarikan pasukan Ukraina dari semua wilayah di sebelah timur Oskil. Di Oblast Sumy, situasinya sebagian besar tetap stabil karena kedua belah pihak telah mengalihkan sebagian besar pasukan mereka ke arah Donbas. Pada saat yang sama, seiring dengan terus terkikisnya kemampuan Ukraina untuk melakukan operasi ofensif dan pertahanan yang efektif, Rusia telah memperluas aktivitas ofensifnya di semakin banyak poros. Pada akhir tahun 2025, pasukan Rusia menyerang secara bersamaan di berbagai front, memaksa Ukraina untuk menyebar sumber daya manusia yang sudah langka. Sejak Juni, Rusia telah merebut rata-rata 400 hingga 500 km persegi per bulan, yang menegaskan inisiatif strategis yang berkelanjutan. Tempo operasional tetap stabil, 150 hingga 200 aksi penyerangan setiap hari dan sekitar 200 bom luncur dijatuhkan setiap hari. Produksi drone FPV Rusia kini telah menyamai produksi Ukraina, sementara penggunaan drone serat optik telah melampauinya. Mengingat dinamika medan perang saat ini dan situasi nasional Ukraina secara lebih luas, hanya ada sedikit bukti bahwa Kiev dapat menyelesaikan krisis perekrutannya dan beberapa faktor tambahan menunjukkan bahwa masalah ini akan memburuk. Pada bulan Oktober saja, hampir 22.000 tentara Ukraina membelot atau meninggalkan unit mereka tanpa izin. Tren ini terus meningkat sejak paruh kedua tahun lalu. Jurnalis Ihor Lutsenko memperingatkan bahwa seseorang meninggalkan tentara setiap 2 menit dan mencatat bahwa angka ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan karena banyak pembelotan tidak tercatat. Bersamaan dengan kegagalan mobilisasi, ini telah menjadi masalah paling kritis bagi militer Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, pembelotan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan Rusia dan bertambahnya korban jiwa yang semakin membuat tentara yang dimobilisasi secara paksa enggan bertugas di garis depan. Tren ini memicu spiral yang berbahaya. Berkurangnya jumlah tentara menyebabkan kemunduran di medan perang yang pada gilirannya mengurangi kemauan rekrutan baru untuk bertempur. Pembelotan juga terkait dengan praktik merusak berupa pembayaran untuk menghindari layanan garda depan. Seperti yang dijelaskan oleh Gleb Bityukov, saya pernah menjumpai unit-unit di mana para prajurit membayar komandan mereka agar mereka tidak perlu pergi ke posisi garis depan. Jika gaji tempur sekitar 100.000 hryvnia, kira-kira setengahnya diberikan kepada komandan. Dia melaporkan bahwa para prajurit berada di pos mereka, padahal kenyataannya tidak. Jadi, di atas kertas, sebuah kompi memiliki 60 orang, tetapi kenyataannya hanya 20 orang yang tersisa, kadang-kadang bahkan 10. Jumlah yang terlalu sedikit untuk mempertahankan posisi tersebut. Masalah utama lainnya adalah kegagalan sistem mobilisasi itu sendiri. Sebagian besar rekrutan baru sekarang dipaksa untuk bergabung. Mobilisasi didasarkan pada apa yang disebut busifikasi. Orang-orang ditangkap dari jalanan oleh pusat rekrutmen teritorial. Proses ini sangat tidak efektif dan sebagian besar hanya berfungsi untuk mensimulasikan mobilisasi daripada melaksanakannya, menyoroti ketidakmampuan negara untuk mengorganisir rekrutmen skala besar yang sesungguhnya. Mempertahankan tampilan normalitas selama perang gesekan melawan musuh yang lebih kuat akan menimbulkan biaya langsung di medan perang.
Besarnya kesalahan penilaian di kalangan pembuat kebijakan di Kiev diilustrasikan oleh keputusan untuk mengizinkan pria di bawah usia 22 tahun meninggalkan negara itu, sebuah langkah yang tampaknya didorong oleh pertimbangan politik. Dalam praktiknya, hal ini merampas sumber daya rekrutan bagi tentara yang akan lebih muda, lebih bugar, dan lebih sehat daripada mereka yang sekarang dimobilisasi. Saat ini, usia rata-rata tentara garis depan Ukraina sekitar 47 tahun. Upaya untuk menghindari penurunan usia wajib militer dilakukan melalui program perekrutan sukarela yang ditujukan kepada pria muda. Tetapi program ini gagal karena minat yang terbatas. Menurut laporan Reuters, dari 11 sukarelawan muda yang direkrut dalam program tersebut, tidak ada satu pun yang tersisa di garis depan. 4 terluka, 3 hilang, 2 membelot, 1 sakit parah, dan 1 bunuh diri. Gabungan dampak dari meningkatnya korban jiwa, pembelotan, dan kegagalan mobilisasi adalah tingkat pasukan yang sangat rendah di unit garis depan, celah yang semakin lebar di garis pertahanan, dan kemajuan Rusia lebih lanjut. Hingga baru-baru ini, Ukraina mencoba mengimbangi kekurangan tenaga kerja dengan drone. Tetapi seiring dengan meluasnya kemampuan UAV Rusia, berkembangnya taktik penyerangan mereka, dan memburuknya kondisi cuaca, efektivitas model pertahanan yang berpusat pada drone ini terus menurun. Pada saat yang sama, tekanan udara Rusia terus meningkat. Serangan tahun lalu telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur energi Ukraina. Tahun ini, kampanye dimulai lebih awal dan terus meningkat menggunakan drone serang, rudal jelajah, dan rudal balistik. Rusia tidak hanya meningkatkan produksi senjata tetapi juga memodernisasi persenjataannya untuk mengatasi pertahanan udara Ukraina. Target tetaplah aset energi penting, pembangkit listrik, dan infrastruktur terkait. Dengan serangan baru-baru ini semakin diarahkan ke gardu induk yang terhubung dengan fasilitas tenaga nuklir. Kerusakan terberat tercatat di wilayah Kharkiv, Sumy, Chernihiv, dan Donetsk. Tetapi dampak serius juga terlihat di Oblast Zaporizhia, Odessa, dan Kherson dengan serangan reguler sekarang meluas ke Ukraina Barat dan wilayah Kiev juga. Dari bulan Oktober hingga awal Desember, Rusia meluncurkan lebih dari 10.000 drone dan umpan drone terhadap target di seluruh Ukraina bersama dengan sekitar 470 rudal berbagai jenis. Menurut data Ukraina, dengan mempertimbangkan kecenderungan yang diketahui untuk melebih-lebihkan pelaporan, rudal mencapai tingkat keberhasilan sekitar 50%, sementara drone mencapai efektivitas sekitar 20%. Meningkatnya efektivitas serangan Rusia sebagian mencerminkan modernisasi rudal balistik yang menurut media Amerika Serikat kini dapat menembus payung perlindungan sistem pertahanan udara barat, termasuk Patriot. Dilaporkan, efektivitas intersepsi Patriot turun dari 37% pada bulan Agustus menjadi hanya 6% pada bulan September. Rusia juga secara signifikan memperluas jangkauan bom luncur UMPK, memungkinkan pemboman rutin Zaporizhia, dan telah mulai mengerahkan drone ground dalam peran serangan gaya FPV yang semakin meningkatkan tekanan pada logistik Ukraina. Tanggapan terhadap meningkatnya kerentanan Ukraina akan berupa peningkatan tekanan Rusia yang berkelanjutan. Alih-alih mencari gencatan senjata, Moskow menyadari keunggulan medan perangnya akan berupaya meningkatkan posisi tawar-menawarnya melalui kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengharapkan perlambatan selama musim dingin, bahkan momentum operasional Rusia mungkin akan semakin meningkat.